Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini adalah tema 7 subtema 1 PB1. Anak-anak, kalau kemarin ya kita sudah belajar tentang banyak tentang bangun datar, kemudian menghitung benda-benda di sekitar kita, baik itu buah-buahan ataupun mungkin kue, donat, ya kita sudah belajar. Sekarang kita akan di tema 7 subtema 1 PB1 kita akan belajar lebih mendalam lagi, ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa menguasai, memahami, mengerti tentang bangun datar, pecahan, ya, kemudian juga cara menyebut pecahan, apakah itu pecahan yang kecil atau yang besar, bangun datar, apakah itu bangun datar lingkaran, persegi ataupun segitiga, dan masih banyak lagi bangun datar yang lainnya. Untuk itu mari kita belajar hari ini. Sebelum kita menginjak dalam pecahan di dalam bangun datar, kita harus tahu dulu apa sih bangun datar itu. Bangun datar adalah sebutan bangun dua dimensi. Dapat dikatakan bangun datar adalah bangun yang dibatasi oleh sebuah garis lurus ataupun garis melengkung. Nanti akan ada contohnya, dapat dilihat nanti contoh dari bangun datar. Kemudian berbicara mengenai pecahan, pecahan adalah bilangan yang mana dapat kita contohkan saja. Ada bilangan A per B yang dapat kita katakan atau kita simpulkan bahwa A kita sebut sebagai pembilang, B kita sebut sebagai penyebut. Kalau kita sederhanakan, ya lebih mudahnya, memang menggunakan bahasa yang lebih mudah kalian mengerti adalah dapat dikatakan A sebagai pembilang itu dikatakan sebagai yang dibagi, sedangkan per di bawah B dikatakan penyebut yang dapat dikatakan sebagai pembagi. Nah, pada dasarnya pengertian pecahan adalah bagaimana cara kita menyederhanakan pecahan itu menjadi bilangan yang paling sederhana. Kita contohkan 4/8 dapat disederhanakan menjadi 2/4 atau lebih sederhananya lagi 1/8. Itulah tujuan manfaat daripada kita belajar pecahan. Oke, sekarang kita kembali lagi bangun datar. Kita belajar hari ini pecahan di dalam bangun datar. Kita harus mengenal ada berapa macam bangun datar. Mungkin kalian sudah tahu segitiga, lingkaran, persegi panjang. Tetapi kalian mungkin lupa, masih bingung membedakan. Kenapa dikatakan persegi panjang? Kenapa dikatakan persegi? Kenapa dikatakan segitiga? Kenapa dikatakan lingkaran? Dikatakan elips dan lain sebagainya. Kita akan belajar di sini, ya. Sebelum kita masuk ke pecahan. Oke? Dapat kita lihat di samping seperti ada pada gambar. Itu adalah gambar persegi. Kenapa dikatakan gambar persegi? Karena kalau kita cermati, kalau kita lihat, itu garis yang menghubungkan itu sama besarnya. Semisal yang atas itu 4 cm, yang bawah turun ke bawah itu juga 4 cm, sampai keliling itu 4 cm.
Kemudian selanjutnya adalah gambar segitiga. Itu gambarnya seperti itu ya. Segitiga umumnya sisi 3, maka dikatakan segitiga. Yang tadi persegi dikatakan persegi karena punya sisi bentuknya persegi ya, yang besarnya sama panjang. Kemudian perbedaan persegi dengan persegi panjang. Nah, di sini harus cermati ya. Persegi panjang bedanya dengan persegi adalah seperti lihat ada gambar. Di sana persegi, di sini persegi panjang. Itu perbedaannya adalah kalau persegi besarnya garis atau sisi itu sama panjang, antara satu dengan sisi 2 dan 3 dan 4 sama panjang. Tapi kalau persegi hanya sisi yang sejajar saja yang sama panjang, atau garis yang sejajar sama panjang. Itu contoh yang di atas itu ya, itu 8 cm. Yang bawah kalau misalnya nggak diketahui juga 8. Kemudian yang tegak lurus itu 4 cm. Yang sana yang sejajar juga 4 cm. Sudah paham anak-anak? Udah ya. Kemudian bangun lingkaran. Nah, ini namanya bangun lingkaran. Sama tahu seperti apa ini? Ya, garis yang melengkung tapi bertemu. Nah, seperti apa benda ini? Seperti di rumah kalian punya jam nggak? Jam dinding punya apa? Ya, itu jam dinding kalian itu berbentuk lingkaran. Ya, berbentuk lingkaran. Sudah paham mengenai bangun ini? Bangun datar sudah paham ya? Lanjut ya. Pecahan dapat katakan, kita ibaratkan contohkan A per B. A sebagai pembilang atau yang dibagi, B sebagai penyebut atau yang membagi. Nah, sekarang kita akan melihat gambar di samping. Itu ada pecahan 1/2. 1 di situ adalah sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Nah, misalkan kita contohkan, itu gambar apa anak-anak? Persegi. Gambar yang menyerupai persegi seperti contohnya apa anak-anak? Tahu bacem. Nah, tahu putih itu loh ya. Itu kan gambarnya mirip persegi. Itu kalau kita bagi 2 menjadi 2 bagian yang sama besar, itu artinya pecahan menjadi pecahan setengah atau 1/2. Artinya satu bagian tahu 1 dibagi 2. Satu bagian dinamakan setengah, satu bagian lagi setengah atau 1/2. Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan. Karena kalian pernah lihat donat atau pernah makan donat? Ya, tentu semuanya sudah pernah makan donat. Lihat di gambar sebelah kanan ya, itu ada gambar donat. Donat itu terbagi menjadi berapa anak-anak? 4. Nah, kita bagi 4. Itu satu bagian nilainya berapa anak-anak? 1/4 ya. Kenapa dikatakan 1/4? 1/4. 1 pembilang, 4 penyebut. Satu bagian dibagi 4, maka setiap bagian 1/4. Donat 1 dibagi 4. 1/4. Paham anak-anak? Sudah paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Gambar di samping adalah gambar apa anak? Oh iya, persegi, segi 5 ya. Gambar segi 5 adalah bangun datar yang punya sisi jumlahnya 5, maka dikatakan bangun itu segi 5. Bangun segi 5 itu dibagi berapa anak? Terbagi menjadi berapa? Oh, terbagi 4 ya, betul, terbagi 4 ya. Itu terbagi 4 ya, benar ya? Oke, setiap bagian itu nilainya adalah 1/4. Satu bangun segi 5 dibagi 4, maka setiap bagian jadi 1/4. Sampai sini ada pertanyaan? Tentunya Pak Nindar paham, kalian sudah paham ya. Banyak yang sudah paham. Semoga dengan pembelajaran ini hari ini kalian lebih paham ya,
paham, lebih mengerti. Untuk itu, ya, kesimpulan pada pembelajaran ini adalah bangun datar pecahan, bangun yang memiliki atau memiliki sebutan dua dimensi. Pecahan adalah sebuah bilangan yang disebut ada penyebut, ada pembilang dan pembagi. Untuk lebih jelasnya, Pak Nindar akan memberikan soal, ya. Nanti Pak Nindar akan kirim di Google Classroom, ya. Soal tidak banyak-banyak, Pak Nindar akan berikan soal 5 untuk lebih memperdalam penjelasan Pak Nindar dan untuk lebih memahami apa yang telah sampaikan Pak Nindar. Semoga kalian lebih paham dengan pengertian penjelasan Pak Nindar hari ini, ya. Selamat siang, selamat pagi anak-anak. Demikian yang untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian sudah paham dan jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan Pak Nindar di Google Classroom, ya, dan segera dikumpulkan, dikirim kembali di Google Classroom. Ingat, ya, tunggu pembelajaran, video pembelajaran di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat pagi anak-anak, sehat, oke, siap, 2B, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.